Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Putri Angelia, NIM B200110251, Akuntansi Keuangan Syariah kelas F. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi keuangan syariah untuk mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan standar akuntansi syariah. Nah, standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu Dewan Standar Akuntansi Syariah atau yang biasa disebut dengan DSAS. Nah, DSAS sendiri adalah badan yang memiliki kewenangan untuk menyusun standar akuntansi untuk entitas syariah di Indonesia. Pada awalnya, standar keuangan akuntansi syariah ini dikeluarkan oleh DSAK IAI. Namun, pada tahun 2013, kewenangan tersebut dialihkan kepada DSAS sesuai dengan surat resmi dari Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823-DPN-IAI-X1-2013. Peran DSAS sendiri adalah melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, PSAK syariah, ISAK syariah, pernyataan pencabutan SAK syariah, buletin teknis, produk lain yang terkait dengan SAK syariah. Selain itu, peran DSAS sendiri juga menjawab pertanyaan dari pemerintah, asosiasi, otoritas, lembaga luar negeri terkait dengan SAK syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, PSAK 101 sendiri mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, mengatur struktur laporan keuangan, dan mengatur persyaratan minimal isi laporan keuangan dari transaksi syariah tersebut. Nah, PSAK 101 sendiri digunakan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang nantinya digunakan sebagai informasi bagi pengguna laporan keuangan atas transaksi syariah tersebut. Informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan syariah meliputi aset, kewajiban, dana sirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Terdapat 7 laporan keuangan akuntansi syariah. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan yang berisi aset, liabilitas, dana sirkah, dan ekuitas. Dan yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang berisi tentang penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Untuk yang ketiga yaitu laporan arus kas, berisi tentang aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas yang berisi tentang total penghasilan komprehensif selama suatu periode dan dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui, serta rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Untuk yang kelima, yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang keenam, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Selain itu, PSAK 101 juga mengatur laporan keuangan tentang bank syariah dan asuransi syariah, di mana bank syariah memiliki fungsi dan peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Sedangkan asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong antara pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Terdapat 9 komponen laporan keuangan di Bank Syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selain itu, asuransi syariah juga memiliki 9 komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk, laporan perubahan dana tabaruk, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selain itu, saya akan menjelaskan mengenai PSAK Syariah yang telah digunakan di Indonesia. Sebelum tahun 2002, Indonesia menggunakan PSAK 31 tentang akuntansi perbankan untuk lembaga keuangan perbankan syariah. Pada tahun 2002, PSAK 59 dikeluarkan untuk perbankan syariah di Indonesia tentang akuntansi perbankan syariah. Namun, pada tahun 2007, PSAK 59 dihapus dan digantikan oleh PSAK 101 sampai 107 karena dianggap tidak bisa digunakan untuk lembaga non-bank. Pada tahun 2007 sampai 2020, PSAK terus melakukan perkembangan. Hingga pada saat ini, terdapat sebanyak 12 PSAK yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi keuangan syariah, yaitu PSAK nomor 101 hingga PSAK 112. Sekian penjelasan dari saya mengenai standar akuntansi keuangan syariah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.